Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik dengan NIM akhir 027. Saya di sini membuat video ini dalam rangka untuk membuat video edukasi psikologi keluarga. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah psikologi keluarga. Jadi di sini saya akan membahas hal-hal yang penting dalam keluarga. Jadi apa sih hal-hal yang penting itu dalam keluarga? Sebelum kita memilih pasangan kita dan memutuskan untuk menikah gitu, untuk membina keluarga yang rukun, yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau hal-hal yang serupa atau seistilah dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi yang penting dalam kita untuk berkeluarga itu, yang penting adalah kita kita tuh mendapatkan pasangan yang tulus. Selain tulus itu juga berkomitmen gitu. Jadi tulus di sini tuh dalam artian tulus dalam menerima kita apa adanya, menerima kekurangan kita, menerima kelebihan kita tentunya, kekurangan kita, hal-hal yang mungkin bisa membuat kita marah dari dia, atau mungkin yang membuat dia marah dari kita gitu. Jadi cinta itu kalaupun kita hanya melihat fisik gitu, dalam keluarga itu nanti dalam kita membina keluarga itu ya, yang namanya fisik pasti akan berubah dalam seiring waktu. Jadi kalau misalnya kita membina keluarga dengan menekankan bahwa kita tuh saling cinta karena fisik, ya, kalau ngomongin fisik itu pasti pada lama kelamaan fisik itu akan berubah gitu, karena kan manusia nggak mungkin selamanya muda gitu kan. Jadi ya kita tuh perlu untuk mencari pasangan yang cintanya tuh tulus gitu. Jadi cinta di sini tuh bukan cinta fisik doang gitu. Jadi cinta secara personality kita juga, hal-hal atau sifat-sifat yang mungkin mereka pernah lihat di diri kita gitu, yang mungkin yang dapat membuat mereka terpesona gitu. Jadi kayak mungkin ada beberapa kelebihan dan kekurangan itu yang kamu tuh tahu banget gitu tentang pasangan kamu, dan kamu tuh bisa menerima itu, dan kamu tuh yakin bahwa ini tuh ya karena kamu udah tahu kekurangan mereka dan kelebihan mereka apa, maka kita punya punya antisipasi lah gitu. Kita tuh punya hal-hal untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan mereka, karena kita ya, karena kalau bukan kita ya siapa lagi, kan kita pasangannya gitu kan. Jadi ya kalau yakin dalam membina rumah tangga itu ya kalian harus memiliki pasangan yang cinta itu bukan hanya sekedar fisik tetapi tulus gitu. Tulus dalam mencintai kalian dalam hal fisik, dalam hal sifat, kekurangan, kelebihan, dan lain sebagainya. Selain itu juga, selain dari cinta secara tulus tadi, kita juga harus mencari pasangan itu yang komitmen gitu. Komitmen tuh apa sih? Komitmen itu ya apa ya? Bukti bahwa ya kalau memang saling mencintai ya kita tuh komitmen gitu membangun rumah tangga yang baik dan rukun. Nah, membangun rumah tangga yang baik ini itu tanpa komitmen ya pada suatu saat ya rumah tangga itu atau keluarga itu ya akan runtuh. Karena tanpa komitmen itu maka keluarga itu tidak akan stabil, tidak ada kepercayaan di antara mereka, dan juga tidak ada ikatan yang kuat antara anggota keluarga. Karena dengan komitmen itu kita sama-sama berjuang untuk lebih baik bersama gitu. Karena dengan adanya komitmen maka anggota keluarga itu akan saling mendukung, saling menghormati, saling menjaga satu sama lain. Maka dari komitmen itu juga akan membantu memperkuat hubungan keluarga dan menciptakan lingkungan yang harmonis tentunya. Karena komitmen itu juga merupakan hal yang penting dalam keluarga, karena kan keluarga juga tidak mungkin selalu bahagia terus gitu kan, karena keluarga itu pasti mengalami yang namanya sedih, yang namanya terpuruk, sama-sama merasakan hal yang sama gitu sebagai keluarga gitu. Maka komitmen itu juga membantu kita untuk tetap tegar. Komitmen tuh artinya kita kayak kita tuh membangun menjalani kehidupan keluarga tuh dengan baik dan benar gitu, walaupun mungkin tuh ada beberapa yang bisa menggoyahkan kita. Itulah kenapa komitmen itu juga sangat penting dalam keluarga untuk menghadapi tantangan dan rintangan bersama-sama. Maka kalau komitmen itu harus
kalau keluarga itu ya pasti merasakan bersama-sama, maka ya kita juga sebagai keluarga juga harus berjuang bersama-sama, dan itu yang dinamakan dengan komitmen. Nah, selain dari uh, melatih rintangan itu, komitmen juga membuat kita tuh harmonis gitu. Semakin kita berkomitmen, maka semakin kompak kita, anggota keluarga kita, maka keluarga kita akan semakin harmonis gitu. Maka dalam komitmen yang berhasil itu, maka di dalam keluarga, maka setiap anggotanya pasti akan merasa dihargai dan merasa juga selalu didengar dan juga dicintai, sehingga ikatan emosional yang tercipta di antara anggota-anggota keluarga itu uh, akan terus kokoh gitu. Jadi ya itulah salah satu kunci yang uh, mungkin harus kalian tekankan di keluarga kalian, yaitu komitmen. Jadi ya kalian kalau nyari pasangan, ya kalian juga harus nyari pasangan tuh yang mau komitmen sama kalian. Jangan yang kayak apa namanya, misalnya uh, kalau yang kayak kasus-kasus anak remaja itu kan mungkin ada kayak yang hamil di luar nikah, lalu mungkin setelah hamil ditinggal gitu kan. Itu ya sudah jelas itu dari awal tuh tidak komitmen. Maka untuk mencari orang yang komitmen dengan kalian, itu pasti mereka tidak akan mengajak pacaran kalau kalian beragama Islam gitu. Jadi di Islam itu kan larangan berpacaran itu kan sebenarnya sudah ada ya, tapi mungkin tetap dilakukan oleh banyak orang sih sebenarnya. Cuman ya itu dia, menurut saya, kalau dari pendapat saya, orang yang mengajak kalian berpacaran itu berarti dia tidak komitmen dengan kalian. Kalau mereka mengajak kalian langsung menikah, itu baru mereka serius akan berkomitmen dengan kalian. Lagian juga dengan mereka kalian mungkin tanpa berpacaran langsung menikah, mungkin ya perkenalan aja lah gitu, langsung menikah, maka kehidupan uh, percintaan kalian tuh langsung dimulai setelah menikah gitu. Jadi dari mulai kalian bermesraan, dari mulai kalian saling sungkan, sampai kalian yang kayak mulai udah berani nih mengungkapkan isi hati kalian terang-terangan kepada pasangan kalian, maka ya kalian akan merasakan semua itu tuh dari kalian sejak kalian menikah, bukan sejak kalian berpacaran baru menikah. Makanya kan kadang ada orang yang berpacaran lama lalu menikah, tetapi durasi pacarannya tuh lebih lama daripada durasi pernikahan mereka. Dimana misalnya nih mereka menikah 6 tahun, mereka tuh merasakan bermesra-mesranya di situ, tapi setelah mereka menikah, mereka tuh udah masuk ke tahap apa ya, yang udah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu seperti awal-awal bertemu gitu. Jadi mereka tuh kayak uh, merasakan hal-hal itu tuh di saat menikah. Jadi kayak saat mereka menikah tuh mereka selalu kayak bersih tegang gitu antara pasangan. Jadi ya itu juga salah satu yang menjadi penyebab kenapa banyak orang tuh yang pacarannya tuh lebih lama daripada durasi menikahnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.